Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik-topik ke-19. Klasifikasi hukum, bagian kedua, disediakan oleh Global Tutorial. Penggolongan atau klasifikasi hukum menurut Dudu Suara Mahmudin antara lain, hukum berdasarkan masa berlakunya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan sifatnya, hukum berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan masa berlakunya. Berdasarkan kriteria masa berlakunya, hukum dapat digolongkan ke dalam A. Hukum positif, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini, pada masyarakat tertentu, dan wilayah tertentu. Hukum positif, biasa juga disebut tata hukum. Contohnya, hukum pidana berdasarkan KUHP. B. Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang, ius constituendum. Contoh dari hukum yang dicita-citakan, misalnya rancangan undang-undang, rundang-undang. Sudiman Kartohadiprodjo, dikutip Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka dalam bukunya, menyatakan bahwa ius constitutum sebagai lawan dari ius constituendum, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang kita cita-citakan supaya memberi akibat peristiwa-peristiwa dalam sesuatu pergaulan hidup yang tertentu. Selain itu, perbedaan antara ius constitutum dan ius constituendum yaitu terletak pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Hukum diartikan atau diidentikan dengan istilah hukum positif. Melihat pendapat Utrecht, setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Apabila ius constitutum mempunyai kekuatan hukum, maka sebagai ius constituendum memiliki nilai sejarah yang dapat terjadi dengan cara seperti berikut. A. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang baru. B. Perubahan undang-undang yang ada dengan memasukkan unsur-unsur baru. C. Penafsiran peraturan perundang-undangan. D. Perkembangan doktrin atau pendapat ahli hukum. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan kriteria cara mempertahankannya ini, atau juga disebut golongan hukum berdasarkan fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi A. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasa negara. Di dalam hukum material ini ditetapkan mana sikap tindak yang diharuskan, gebot, mana yang dilarang, verbot, dan mana yang dibolehkan, mogen, termasuk akibat hukum dan sanksi hukum bagi pelanggarannya. Dengan demikian hukum material menimbulkan hak dan kewajiban. Dalio, dalam buku Marwan Mas, menyatakan bahwa sumber hukum material merupakan sumber yang menentukan isi suatu peraturan hukum. Contoh dari hukum material, misalnya ketentuan hukum dalam KUHP, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. B. Hukum formil, adjektif, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material, dan bagaimanakah cara menuntutnya apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Dalio, dalam buku Marwan Mas, menyatakan bahwa sumber hukum formil merupakan sumber yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. Biasanya hukum formal disebut juga hukum acara yang meliputi hukum acara pidana, KUHP, hukum acara perdata, HIRRIB, dan hukum acara peradilan tata usaha negara, HAPTUN. Mempertahankan atau melaksanakan hukum material di negara hukum merupakan jalan tertentu, jalan hukum melalui beracara. Dalam beracara, terdapat aturan-aturan beracara. Hukum acara termasuk hukum formil, oleh karena itu hukum formil cakupannya lebih luas daripada hukum acara. Hukum acara dapat dipakai dalam arti luas atau sempit. 1. Dalam arti luas, hukum acara meliputi tindakan-tindakan persiapan, tindakan-tindakan acara sesungguhnya dan tindakan-tindakan pelaksanaan. 2. Dalam arti sempit, hukum acara hanya meliputi tindakan-tindakan acara sesungguhnya. Dalam mempertahankan hukum material tidak hanya dengan jalan beracara saja, melainkan dapat dengan cara arbitrase. Arbitrase itu sendiri berasal dari kata arbitrate, bahasa Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. H. Priyatna Abdurrashid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan, judicial settlement, menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase,
sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani. Selain itu, di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Arbitrase, Pasal 1 Angka 1 yang mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara, ad hoc, maupun arbitrase melalui badan permanen. Arbitrase ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-Undang Arbitrase atau UNCITRAL Arbitration Rules. Pada umumnya arbitrase ad hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase ad hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Lembaga arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Berdasarkan terkoordinasi dan tidak terkoordinasinya arbitrase oleh suatu lembaga, maka jenis arbitrase terbagi menjadi dua, yaitu 1. Arbitrase ad hoc. 2. Arbitrase institusional. Secara umum, klausula arbitrase akan mencakup 1. Komitmen, kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. 2. Ruang lingkup arbitrase. 3. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc? Apabila memiliki bentuk ad hoc, maka klausula tersebut merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase. 4. Aturan prosedural yang berlaku. 5. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase. 6. Pilihan hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase. 7. Klausula-klausula stabilitasi dan hak kekebalan, imunitas. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Arbitrase, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan, yaitu 1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. 5. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. 6. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari arbitrase, yaitu 1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI. 2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. 3. Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. 4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya. 5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstrajudisial, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Arbitrase. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri, dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat, seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Walaupun arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, namun lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini terjadi karena masih adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Sehingga ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusan. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar pasal 14 ayat 3. Undang-Undang Arbitrase,
antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hendrik Sauerenstein mengemukakan bahwa hukum substantif mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Sedangkan, hukum adjektif memberikan pedoman bagaimana penegakannya atau mempertahankannya dalam praktek, termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Selain itu, menurut fungsinya, Lemaier mengemukakan bahwa hukum formal bertugas menegakkan hukum material, sebagai suatu kompleks kaidah-kaidah hukum. Ambos mengemukakan bahwa hukum material mengatur hubungan antar manusia. Apabila aturan-aturan ini dilanggar, maka harus terjadi sesuatu. Hukum material harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalam suatu acara. Acara tersebut diatur dan aturan-aturannya disebut hukum formil. Hukum formil adalah hukum acara, meliputi hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata usaha. Ambos juga membedakan antara hukum material dengan hukum formil, yaitu didasarkan pada isi struktur tata hukum, yang dikelompok-kelompokkan, misalnya hukum publik dan hukum perdata. Patton juga menyinggung perbedaan hukum material dan hukum formil. Salah satu pembedaan yang tidak disetujui oleh Patton yaitu dikembalikan pada ruang lingkup masing-masing hukum. Hukum material menentukan hak-hak, sedangkan hukum formil mengatur bagaimanakah acaranya apabila hak-hak tersebut dilanggar. Hukum berdasarkan sifatnya. Biasanya golongan hukum berdasarkan sifatnya selalu diikuti dengan kekuatan berlaku atau kekuatan sanksinya. Yang termasuk dalam kriteria ini, a. Hukum yang memaksa, compulsory law, Dwingenrecht, imperatif, yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Ini berarti bahwa kaidah hukum yang memaksa ini berisi ketentuan hukum yang dalam situasi apapun tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian para pihak. Menurut Marwan Mas, hukum memaksa atau hukum kompulser, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak harus ditaati. Misalnya, 1. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Dalam pasal tersebut berlaku bagi siapapun, tanpa kecuali, dan seseorang tidak dapat membuat perjanjian khusus yang isinya bertentangan dengan isi peraturan tersebut. 2. Melakukan kejahatan yang dipaksakan sanksinya oleh negara. 3. Sengaja atau lalai memenuhi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, sehingga dipaksakan oleh hakim untuk memenuhinya dengan ganti kerugian. Pada umumnya hukum publik bersifat imperatif, sedangkan hukum privat bersifat fakultatif dengan alasan karena biasanya hukum publik mengatur hubungan antara pribadi dengan penguasa dan mengatur hubungan umum. Untuk itu, terdapat aturan-aturan dalam hukum perdata yang mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Hal ini disebabkan oleh 1. Pembentuk undang-undang menganggap perlu untuk melindungi pribadi-pribadi yang kurang mampu atau tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, akan dapat merugikan dirinya sendiri. 2. Pembentuk undang-undang menganggap perlu untuk melindungi pihak-pihak yang secara ekonomis lemah. 3. Dalam hal border cases di mana ada aspek publik dan perdata. 4. Adanya syarat-syarat yang menyangkut kemampuan-kemampuan di bidang hukum, sebagai kriteria yang sah dan mempunyai akibat hukum. B. Hukum yang mengatur, fakultatif, atau melengkapi, yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Menurut Marwan Mas dalam bukunya, hukum yang mengatur atau hukum volunter, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Ciri dari hukum fakultatif menurut Scholten adalah pembentuk undang-undang hanya melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada pengaturan hubungan-hubungan hukum. Ada kalanya pembentuk undang-undang menyusun aturan-aturan tertentu, tetapi mengenai penggunaan dan penerapannya, diserahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum. Inilah yang disebut Scholten sebagai hukum dispositif. Scholten menggunakan istilah hukum fakultatif daripada hukum yang mengatur. Hal ini dijelaskan bahwa kegunaan hukum fakultatif yaitu untuk memberikan kebebasan kepada pribadi, agar dapat membentuk hukum dan juga demi tercapainya belikait atau kesebandingan hukum. Pada hukum fakultatif, pembentuk undang-undang memberikan perintah sama seperti hukum imperatif. Akan tetapi, sifat perintah tersebut berbeda, yaitu hanya berbentuk petunjuk. Perintah ditujukan secara langsung kepada penegak hukum. Sedangkan, pada hukum imperatif, memaksa, perintah ditujukan baik kepada penegak hukum maupun kepada pribadi pencari keadilan. Misalnya, 1. Ketentuan dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, baru dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat dari pewaris.
Pewarisan menurut undang-undang berarti semua harta warisan jatuh kepada para ahli warisnya dapat dilaksanakan apabila pewaris tidak membuat surat wasiat harta benda yang ditinggalkan sehingga wasiat tadi harus dilaksanakan yang menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Namun, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta warisan untuk melindungi bagian mutlak para ahli warisnya. 2. Kaidah hukum semacam ini baru akan berlaku apabila para pihak tidak menetapkan aturan tersendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1152 KUH Perdata. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dama realitas menunjukkan bahwa sering pemberi gadai tetap menguasainya. Misalnya menggadaikan mobil. Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai perbedaan antara hukum yang mengatur, fakultatif, dan hukum yang memaksa, imperatif. A. Utrecht mengemukakan bahwa pembedaan antara hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa didasarkan pada kekuatan sanksinya. B. Ambos mengemukakan bahwa pembedaan antara hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa didasarkan pada segi ketaatan. Hukum yang memaksa harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum yang mengatur dapat dikesampingkan. C. Scholten berpendapat bahwa pembedaan antara hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa didasarkan pada sifatnya. Hukum imperatif bersifat memaksa sedangkan hukum fakultatif bersifat mengatur. Pembedaan ini tidak hanya berlaku bagi para pencari keadilan, tetapi juga bagi para hakim. D. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa sebagai dasar, kekuatan mengikat dari kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. E. Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa sebagai kaidah hukum imperatif, yaitu kaidah-kaidah hukum yang secara a priori harus ditaati. Sedangkan, kaidah hukum fakultatif, yaitu kaidah-kaidah hukum yang tidak secara a priori mengikat atau wajib untuk dipatuhi. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak dapat ditemukan kaidah-kaidah hukum secara eksplisit merumuskan istilah yang imperatif. Tetapi, dari perumusan kata-katanya dapat diketahui apakah suatu kaidah hukum bersifat imperatif atau fakultatif, sebagai berikut. A. Istilah ketertiban umum. Istilah ini dikaitkan dengan kaidah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang kuat dan sifatnya imperatif. B. Istilah kesusilaan. Biasanya dihubungkan dengan hukum tidak tertulis. C. Sanksi. Ada atau tidaknya sanksi tidak juga memastikan perbedaan hukum imperatif dan fakultatif. Hal ini disebabkan banyak ketentuan hukum yang imperatif tetapi tanpa diikuti oleh sanksi. D. Perintah atau petunjuk. Hukum imperatif berisi perintah, suruhan, larangan. Hukum fakultatif berisi petunjuk, kebolehan. Selain itu, untuk menentukan apakah suatu hukum itu memaksa atau mengatur diukur dengan A. Ada sedikit petunjuk seperti mengenai ketertiban umum, kesusilaan dan sebagainya. B. Dalam aturan-aturan hukum itu ditemukan oleh pembentuk undang-undang sendiri bahwa aturan hukum itu adalah aturan hukum memaksa atau mengatur. C. Dengan menafsirkan atau dengan cara penafsiran terhadap aturan hukum itu sendiri, dari mana kita akan memperoleh suatu kesimpulan. Hukum berdasarkan wujudnya. Berdasarkan kriteria ini, hukum dapat terbagi ke dalam dua bagian. A. Hukum objektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Selain itu, Dalio, sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas dalam bukunya, mengemukakan bahwa hukum objektif merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum objektif merupakan isi atau substansi peraturannya. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dinamakan hubungan hukum, sedangkan bagi warga masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum, dinamakan subjek hukum. Hukum objektif berlaku umum, dan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan negara. B. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbuk dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Dalio, dikutip Marwan Mas dalam bukunya, hukum subjektif merupakan kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif. Di satu pihak menimbulkan hak, di pihak lain menimbulkan kewajiban. Hukum subjektif merupakan konkretisasi dari hukum objektif, yang tertuju kepada subjek hukum atau orang yang melaksanakan hukum tersebut. Seseorang yang mengadakan hubungan hukum dengan orang lain akan memperoleh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh karena saling mengadakan hubungan hukum dinamakan hukum subjektif. Hukum subjektif timbul karena adanya hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif. Jadi, hukum yang dipandang sebagai kaidah yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut hukum objektif, sedangkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut hukum subjektif. Jadi,
Pengertian hukum objektif tidak sama dengan hukum subjektif, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya, dalam suatu peristiwa hukum, hubungan hukum, atau perbuatan hukum, hampir terlihat adanya hak berikut. 1. Hukum objektif sebagai kaidah yang bersifat dan berlaku umum. 2. Hukum subjektif dalam wujud hak dan kewajiban bagi seseorang tertentu atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum dan hubungan hukum memang telah diatur dalam hukum objek perjanjian. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.